Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkandar Reza, NIM 02051891. Yang saya hormati Ibu Harniati dan Pak Yoyon selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan kelembagaan agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya. Kita langsung ke dalam peta konsepnya. Oke, yang pertama peta konsep. Di sini yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang, teknik pengambilan data, lokasi, kelembagaan pertanian, karakteristik petani dan usaha tani, kelembagaan saprodi, kelembagaan permodalan, tenaga kerja, lahan, irigasi, kelembagaan pemasaran, dan yang terakhir penyampaian informasi. Kita langsung masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini dijelaskan pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data di sini yang saya gunakan adalah dengan cara wawancara yang dilakukan kepada penyuluh, tengkulak, saprodi, petani, dan buruh tani. Oke, selanjutnya lokasi. Lokasi praktikum saya ini berada di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Catamiang, Kota Sukabumi. Di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Yalindung, Kota Sukabumi. Di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbursitu, Kota Sukabumi. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciberang, Kota Sukabumi. Kita masuk ke pembahasan tentang kelembagaan pertanian. Lembaga adalah suatu sistem normal untuk mencapai satu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Atau dapat diartikan dengan lembaga adalah proses-proses terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu, dan kelembagaan didefinisikan sebagai satu aturan atau mengatur atau mengikut atau dipatuhi masyarakat. Kita masuk ke masalah petani dan kelembagaan petani yang saya dapati di lapangan. Yang pertama adalah masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Yang kedua, belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi saja. Yang ketiga, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk pemecahan dari tiga masalah di atas, ada beberapa yang sudah saya berikan, ada 3 poin di sini. Yang pertama, perlu melakukan upaya pengembangan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Yang kedua adalah penetapan norma-norma yang pasti yang menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku. Yang ketiga, meningkatkan harga output yang layak dan menguntungkan petani. Jadi di sini petani-petani itu mendapat harga rendah karena mereka masih menjual produknya langsung ke tengkulak, tidak ke pasar. Jadi di sini masih sangat rendah. Oke, kita masuk ke karakteristik petani dan usaha. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas dan sudah. Yang ketiga, pengalaman usaha tani. Oke, kita mulai persentase dari 15 responden yang saya tanya. Di sini yang paling banyak adalah umur 48 sampai 55 tahun. Jadi untuk semua responden yang saya ambil itu masih dalam keadaan yang sangat mungkin untuk melakukan pertanian. Oke, kita masuk ke pendidikan. Pendidikan di sini seperti yang teman-teman lihat di layar, pendidikan di sini masih sangat rendah karena dari 15 orang ada 8 orang yang tingkat pendidikannya sampai di sekolah dasar saja. Untuk persentase pendidikan sekolah dasar ini sampai 53,33% dari 15 responden yang saya tanya. Oke, lama usaha tani di sini lama usaha tani berkisar antara 1 sampai 30 tahun yang paling banyak dari 15 responden yang saya tanya sebanyak 12 orang. Oke, selanjutnya kelembagaan saprodi. Saprodi ini adalah sarana produksi.
Jadi untuk pengadaan benih bibit, pestisida dan pupuk, kemudian alsintan. Di sini untuk pengadaan benih bibit, pestisida dan pupuk atau alsintan ini biasanya dari kelompok tani, dari beberapa petani yang tergabung dalam sebuah kelompok tani, ada bantuan khusus dari pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani tersebut dengan cara petani-petani itu mengajukan proposal ke BPP atau dinas terkait. Begitu juga pada pestisida dan pupuk, kemudian kepada alsintan. Yang selanjutnya kita masuk ke kelembagaan permodalan. Sebagian besar petani di Kecamatan Baros menggunakan modal pribadi untuk usaha budidayanya. Dari 15 orang petani yang dijadikan responden, di Kecamatan Baros ini sendiri ada lembaga permodalan, BRI dan Koperasi Petani, tapi belum maksimal pengolahannya karena menurut petani-petani itu mereka tuh bisa memakai modal dari mereka sendiri dengan cara menyisihkan beberapa bagian dari hasil panen yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke kelembagaan tenaga kerja. Yang saya tanya, di sini tenaga kerjanya itu tuh dari dua bagian. Yang pertama dari keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk upahnya sendiri, untuk pria 100.000 dan wanita 70.000. Kenapa sih pria itu lebih mahal daripada wanita? Karena pekerjaan pria itu biasanya lebih berat daripada pekerjaan wanita. Seperti itu penjelasan dari para petani yang saya tanya. Untuk jam kerjanya sendiri biasanya dimulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Oke, kemudian kita masuk ke lahan. Di sini dari 15 responden yang saya tanya, ada 7 orang petani yang memakai lahan pribadi. Dari 15 itu ada 2 yang memakai lahan sewa. Yang ketiga ada buruh 6 orang dan itu tidak ada lahan pertanian. Untuk biaya sewa lahan di Kecamatan Baros Kota Sukabumi ini berkisar antara 5 sampai 8 juta itu per hektar per tahun, tergantung dengan keadaan lahan itu. Misal untuk akses ke lahan itu sempit atau susah diakses, atau lahannya miring, itu menentukan dari harga sewanya itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam kelembagaan irigasi. Di kelembagaan irigasi ini adalah kelembagaan irigasi di Kecamatan Baros ini dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A yang ada di Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Irigasi yang dikelola P3A ini lebih banyak digunakan oleh petani yang budidaya padi dibanding dengan petani yang budidaya sayuran. Oke, selanjutnya adalah kelembagaan pemasaran. Seperti yang saya jelaskan pada poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini petani biasanya menjual langsung kepada pedagang atau pengupul, atau di sini yang biasa disebut dengan tengkulak. Kemudian baru dari tengkulak kepada pedagang pengecer, atau tengkulak ke pedagang besar di pasar induk. Baru setelah itu produk yang diolah oleh petani itu tadi baru sampai ke konsumen. Jadi masih sangat panjang untuk rantai dari petani sendiri sampai ke konsumen. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kelembagaan penyuluh dan informasi. Jadi untuk kelembagaan penyuluh dan informasi ini dari kementerian turun ke dinas provinsi, baru ke dinas kota atau kabupaten, dari BPP melalui penyuluh baru sampai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.